Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam hormat kami juga buat Ibu Rusnawati SEMM. Semoga sehat selalu. Kami dari mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar ingin mempresentasikan sebuah materi tentang pandangan klasik, Keynes, dan pendapatan masa kini pada mata pembelajaran ekonomi makro. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku pemateri pertama akan mempresentasikan materi tentang pandangan klasik, Keynes, dan pendapatan masa kini. 1. Pandangan ahli ekonomi klasik. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, dalam satu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila para produsen menaikkan produksi mereka atau menciptakan jenis-jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian pada umumnya tidak pernah berlaku kekurangan permintaan. Dengan perkataan lain, penawaran yang bertambah akan secara otomatis menciptakan pertambahan permintaan. Kemudian bagian A, penentuan suku bunga. Ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Dan perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Kemudian bagian B, faktor yang menentukan suku bunga. Suku dasar dalam gambar 1.1 menunjukkan jumlah permintaan dana untuk investasi dan tabungan, dan sumber tegak menunjukkan suku bunga. Kurva 1 menunjukkan permintaan para pengusaha terhadap tabungan rumah tangga atau keinginan pengusaha untuk melakukan investasi pada berbagai suku bunga. Dalam gambar 1.1 dapat dilihat bahwa keseimbangan di antara keinginan rumah tangga dalam menawarkan tabungan mereka dan keinginan para pengusaha untuk melakukan investasi. Pada tingkat keseimbangan ini, jumlah seluruh tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga adalah sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha. Kemudian bagian C, penyesuaian dalam pasar modal. Yang pertama, apabila keadaan yang terjadi adalah berbeda daripada keadaan keseimbangan, penyesuaian akan terus-menerus berlangsung dalam pasar modal sehingga tercapai keadaan keseimbangan seperti yang telah diterangkan di atas. Kemudian yang kedua, jika terdapat kejaksamaan di antara penawaran tabungan oleh rumah tangga dan permintaan tabungan oleh para pengusaha, akan terjadi perubahan-perubahan dalam suku bunga. Berdasarkan kepada fleksibilitas tersebut, ahli-ahli ekonomi klasik yakin bahwa perubahan dalam suku bunga ini pada akhirnya akan menciptakan keadaan di mana tabungan yang tercapai pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh adalah sama dengan investasi perusahaan-perusahaan. Baiklah, saya selaku pemateri kedua akan memaparkan materi selanjutnya. Kelemahan pandangan klasik. Setelah Keynes menunjukkan kelemahan-kelemahan dari pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, sebagai alternatif, Keynes mengemukakan suatu pandangan lain dalam teori Keynes, ditunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Faktor-faktor yang menunjukkan tingkat permintaan agregat yang dicapai dalam suatu perekonomian dan akibat dari perubahan-perubahan dalam permintaan agregat kepada tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dan penggunaan tenaga kerja. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes menunjukkan beberapa kelemahan dari pandangan ahli ekonomi klasik yang telah diterangkan sebelumnya. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dengan ahli-ahli ekonomi klasik, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua, sifat-sifat berkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Dalam mengkritik pandangan klasik, Keynes mengemukakan pandangan lain, yaitu yang pertama, Keynes berpendapat bahwa tabungan bukan ditentukan oleh suku bunga tetapi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Makin tinggi pendapatan, makin tinggi pula tabungan. Yang kedua, Keynes berpendapat suku bunga bukan ditentukan oleh penawaran dana untuk tabungan dan permintaan dan penawaran uang. Yang ketiga, menurut Keynes, pendapatan nasional bukan faktor-faktor produksi yang tersedia tetapi oleh pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat yang wujud dalam ekonomi selalu kurang dari pendapatan nasional potensial dan menyebabkan pengangguran tenaga kerja selalu wujud.
Penentu tabungan dan investasi pandangan Keynes. Yang pertama, penentu tabungan. Menurut Keynes, besarnya ia terutama tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Yang kedua, penentu investasi. Keynes tetap mengakui bahwa suku bunga memegang peranan yang cukup menentukan di dalam pertimbangan para pengusaha melakukan investasi. Yang ketiga, masalah kekurangan pengeluaran agregat. Perbelanjaan agregat dalam perekonomian adalah lebih rendah dari produksi barang-barang dan jasa-jasa pula pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Perbedaan pandangan mengenai penentu tabungan. Pandangan klasik. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, jumlah tabungan ditentukan oleh suku bunga. Oleh karena perekonomian selalu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, seperti gambar sebelumnya menunjukkan pandangan klasik yang menyatakan makin tinggi suku bunga, makin banyak tabungan yang akan dilakukan masyarakat. Yang kedua, pandangan Keynes mengenai penentu tabungan masyarakat. Kurva S adalah fungsi tabungan, yaitu suatu garis yang menggambarkan hubungan di antara jumlah tabungan dan pendapatan nasional. Kurva S bermula dari nilai tabungan negatif dan S bentuknya menaik dari kiri ke bawah ke kanan atas. Bentuk kurva S tersebut menggambarkan sifat tabungan masyarakat sebagai berikut. Apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat negatif. Ini berarti masyarakat menggunakan tabungan di masa lalu untuk membiayai hidupnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu penentu suku bunga, pandangan Keynes. Keynes juga mengkritik pandangan klasik mengenai penentu suku bunga. Suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Kedua faktor tersebut diterangkan menggunakan gambar 1.3 yang berada di samping. Menurut Keynes, keseimbangan di antara permintaan dan penawaran uang, yaitu MD sama dengan MS, akan menentukan suku bunga. Selanjutnya yaitu tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Tingkat upah dapat mengalami perubahan-perubahan, dan ini merupakan faktor lain yang akan menjamin tercapainya tingkat penggunaan tenaga penuh. Dalam perekonomian modern, terdapat persatuan-persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja. Kemudian yaitu pendekatan terkini dalam penentu kegiatan perekonomian. Perkembangan analisis makroekonomi. Dalam garis besarnya, perkembangan analisis makroekonomi yang dikemukakan sesudah masa golongan Keynesian dapat dibedakan kepada 4 pemikiran. Yang pertama itu monetaris, kedua klasik baru, dan ketiga segi penawaran, dan yang terakhir Keynesian baru. Golongan monetaris, sistem pasar bebas cukup efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi pada kesempatan kerja penuh. Kemudian klasik baru, pandangan golongan ini didasarkan kepada dua pemisahan penting, yaitu yang pertama, teori ini menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional dengan pemikiran yang rasional. Mereka dapat menentukan reaksi terbaik terhadap perubahan yang diramalkan akan berlaku. Kedua yaitu, sesuai dengan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik adalah teori ekspektasi rasional berpendapat bahwa semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke atas perubahan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ekonomi segi penawaran. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan ekonomi segi penawaran berusaha mewujudkan keadaan berikut. Pertama, para pekerja akan bekerja lebih agar giat dan lebih efisiensi. Kedua, efisiensi kegiatan usaha dapat ditingkatkan dan biaya produksi dikurangi. Dan yang terakhir, mengembangkan peranan pihak swasta dan mendorong lebih banyak persaingan. Kemudian, golongan Keynesian baru. Segolongan ahli ekonomi masih belum dapat mencerminkan pandangan-pandangan yang mengkritik pemikiran Keynesian dan masih tetap yakin akan kesesuaian pandangan Keynesian yang utama. Selanjutnya, tingkat harga dan keseimbangan pendapatan nasional. Analisis keseimbangan Keynesian yang menunjukkan peranan pengolahan agregat dalam menentukan tingkat pendapatan nasional mempunyai dua kelemahan penting yang berikut. Pertama, analisis tersebut tidak memperhatikan efek perubahan tingkat harga terdapat keseimbangan pendapatan nasional.
Yang kedua, dalam menentukan keseimbangan, analisis Keynesian tidak memperhatikan penawaran agregat, yaitu sikap para pengusaha dan perekonomian dalam menghasilkan barang dan menjualnya ke pasar. Selanjutnya yang terakhir itu pertumbuhan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi dalam persoalan pertumbuhan ekonomi telah lama berkembang. Akan tetapi, sampai di mana persoalan tersebut diperhatikan perubahan dari waktu ke waktu. Mengenai pertumbuhan ekonomi mulai berlaku semenjak tahun 1950-an. Teori ini berkembang merupakan lanjutan dan pendalaman terhadap pandangan klasik mengenai pertumbuhan ekonomi. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.